Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, apa? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Terus tuh, fadkhuli fi ibadi dulu, baru wadkhuli jannati. Apa artinya itu? Masuk kelompok dulu, Bang. Mau kelompok yang mana, Bang? Rombongannya mana? Udah main masuk surga bede kan orang bisa. Ntar neraka dikira surga lagi. Lah iya. Hah? Kudu masuk kelompoknya dulu. Kelompok mana? Fadkhuli fi ibadi, baru wadkhuli jannati. Ikut kelompok ngaji, ikut kelompok kajian yang terus berusaha tuh untuk membersihkan diri kita, bukan untuk menghidupkan kesombongan, bukan menghidupkan ego masing-masing, bukan. Ditunjukin sama Allah ntar itu terus. Fadkhuli fi ibadi, baru wadkhuli jannati. Yes. Makanya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kata Allah, nih golongan saya, kelompok saya adalah kelompok yang selalu bersolawat, kata Allah tuh. Kalau kamu kepengen masuk kelompokku, shollu alaihi wasallimu taslima. Bersolawat, ntar masuk kelompok saya. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd. Faqad qala musannifu hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fi 'ulumihi fid dharain amin. Wa ruwiya anna Sulaiman bin Dawud radhiyallahu alaihi wassalam. Waruya, dan diriwayatkan bahwa Nabi Sulaiman bin Dawud alaihi wassalam marra fi mauqibihi, dia melewati barisan tentaranya, wat-tayru tazulluhu, sedangkan burung yaitu menaunginya, wal jinnu wal insu an yaminihi wa shimalihi, jin dan manusia ada di samping kanan dan samping kiri. Oh, jagoan kan? Ya, raja. Ya. Jadi burung ada di atas, ya, menaungi, ya, jangan kepanasan. Ya, pas pampres kiri kanan. Ya, jin dan manusia ini itu, ada jin ada manusia. Ya. Qala, ya. Lalu beliau berkata, famarra bi'abidin min bani Israil faqala. Lalu, ya, melewati seorang hamba dari Bani Israel dan dia berkata, wallahi ya ibna Dawud, demi Allah wahai Nabi Sulaiman, maksudnya bin Dawud, laqad ataqallahu mulkan azima, Allah telah memberikanmu kerajaan yang sangat besar. Qala, lalu dia berkata, fasami'a Sulaiman, lalu Nabi Sulaiman mendengar. Wa qala, dan dia berkata, kata Nabi Sulaiman, la tasbihatun fi sahifati mu'minin khairun mimma u'tiya ibnu Dawud. Ya, dipastikan satu tasbih dalam satu lembar seorang mukmin, satu lembar catatan seorang mukmin itu lebih baik daripada apa yang diberikan kepada Nabi Sulaiman. Fa inna ma u'tiya ibnu Dawud yadhhab. Sesungguhnya apa yang diberikan kepada Nabi Sulaiman itu yadhhab, pergi. Wat tasbihatu tabqa. Sedangkan tasbih itu akan kekal. Tasbih itu akan menetap, akan tersisa, dia tidak hilang. Ya. Bako. Ya.
ngebako baik, makanya kagak berhenti-berhenti. Iya. Iya. Makanya ngebako baik orang berhenti-berhenti. Ya Allah. Ya, jadi kata Bani Israel terkagum-kagum dengan Nabi Sulaiman. Waduh, hebat banget gitu kan, kata dia kan. Nabi Sulaiman, ya Allah udah ngasih ente semua. Gitu. Ya, kata Nabi Sulaiman apa? Ya, yang terbaik adalah apa? Ya, membaca tasbih. Satu tasbih dibaca, ya itu akan tercatat dan itu tidak akan pernah hilang. Sedangkan apa yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman pasti akan hilang. Ya, nggak ada yang ke bawah. Bahkan ketika beliau meninggal, Al-Quran memberikan isyarat apa? Ya, nggak ada yang tahu Nabi Sulaiman meninggal. Ya, iya, sedang duduk di kursinya itu kan. Gitu. Nggak ada yang tahu. Ya karena nggak tahu meninggal. Ya, betapa ya. Artinya Allah ingin bilang bahwa apa yang Allah berikan itu, ya, apa yang Allah berikan berupa harta itu pasti hilang. Dan Nabi Sulaiman sendiri berdoa di dalam Al-Quran itu dinyatakan, kata Nabi Sulaiman, jangan engkau berikan kekuasaan yang kau berikan kepadaku kepada orang setelahku. Ya, la yang bagi mulkan di ahadin, begitu bahasanya. Itu, ya, itu. Pengennya jadi sultan, sultan. Gitu. Ya. Padahal udah jadi sultan mah, ya, ya bukan hanya lupa, ya, nggak akan ada habis, ya, malah tambah haus, ya. Kita sekarang dapat kerjaan, dapat duitnya 1 bulan 5 juta, masih kurang. Ya, ntar dapat lagi 10 juta bulan depan, masih belum cukup, enggak ada cukup. Ya, dan itu semua yang 10 juta, yang 5 juta tadi ada sisanya orang. Lah iyalah, kurang lah. Itu baru 1 bini, Pak. Sebulan 3 juta. Lah iya. Tuh kan. Tuh. Lah iya coba itu. Iya itu. Lah iya. Tuh, bensin tuh coba gimana itu. Sayang ya ditidurinnya ya. Oh, 50 juta. Iya ya, ya makanya nggak ada habisnya, ya. Jadi ini yang dimaksud kemarin kita sampaikan, dunia itu apa? Ya, dunia itu nggak, ya hina, nggak seperti bayang-bayang yang nggak pernah bisa kita gapai. Ya hina, menjijik. Susah gimana ya? Kita dulu cerita gibah, atau dulu ingat gak cerita gibah? Ya, orang yang udah terbiasa dengan gibah ya biasa aja. Iya kan? Tapi ketika ada orang yang baru yang belum pernah gibah masuk ke situ tuh langsung, ya. Ini kan perumpamannya sama kayak orang yang di pasar kan? Orang yang biasa di pasar mah biasa aja, mau bau apa ge, emang udah biasa, makan enak be. Tapi orang yang baru pertama kali, waduh, orang bisa makan di situ. Tapi orang pasarnya mah lah, emang di situ pencariannya gimana? Di tempat sampah ya, cuma makan ada juga. Biasa, memang ya itu tadi, ya. Nah begitupun dengan dunia itu tadi. Dunia itu ya orang yang udah biasa dengan dunia ya biasa udah. Gitu. Ya. Maka Nabi Sulaiman di sini ngingetin tuh, ente jangan bangga, bahkan kata Nabi Sulaiman, ya Allah jangan berikan kerajaan yang pernah engkau berikan kepadaku kepada orang setelahku, karena
Berat. Bukan serakah, bukannya kepengen udah gua doang dewekan yang bisa. Ora, bukan. Kasihan. Ya, kasihan. Yes, kasihan. Nggak bakal kuat. Karena dia merasa mampu, merasa bisa, semuanya ada dalam kendalinya. Sehingga akhirnya yang ada kesombongan. Ya. Jangankan seperti Nabi Sulaiman, Fir'aun aja udah ana rabbukumul a'la, apa begitu. Fir'aun itu kan bilang, saya ini Tuhanmu yang paling tinggi, kan gitu kata dia. Ente coba naik sana ke itu, kata dia, ke piramid sana paling atas itu. Ada nggak Tuhan ente? Nggak ada, coba. Yang ada saya, kata dia. Coba itu. Lah iya. Ya Allah. Ya. Kalau kayak Nabi Sulaiman dengan yang Nabi Musa itu Haman atau siapa? Harun, apa namanya? Harta karun, korun. Ya gede Nabi Sulaiman lah, dengan korun nggak ada apa-apanya tuh. Nggak ada apa-apanya lah. Iya, maksudnya banyak kepala. Banyak kan Nabi Sulaiman atuh. Lah iyalah. Nggak ada apa-apanya. Cuman kenapa yang ada harta karun bukan harta Sulaiman? Ya karena memang itu Allah mengabadikan, ya, bahwa keburukan itu ya akan dijadikan sebagai pelajaran, gitu. Jadi orang itu yang medit, pelit, bin koret, bin itu lah iya itu kayak korun, maksudnya gitu tuh, gitu. Si korunnya kagak bisa make, gitu, dia kagak make, yang ada orang pada berebut sama banda dia, kan dia cari harta karun. Akhirnya orang belum dapet udah berantem duluan kan. Ada di sono, udah kita bunuh dulu dia biar kita dapat. Lah yang ada ketika yang ini udah dibunuh sampai sono, tahu-tahu bukan harta, malah racun, mati semua jadinya. Ya kan? Itu kan pelajaran tuh. Artinya harta karun ini kenapa yang dikenalnya harta karun bukan harta Sulaiman? Ya itu tadi untuk pelajaran sebetulnya. Kalau bicara banyak ya pasti banyakan Nabi Sulaiman lah, nggak mungkin. Lah iya, bisa dibayangin kan Pak, coba. Jadi nggak usah lama kalau nikahin. Ya Allah. Pakai berlian semua atasnya, tetapnya. Ya. Kagak pakai ngomong. Kedip doang ya. Sekedip mata. Pindah. Lah iya itu kan ceritanya kan begitu. Lah iya kan gitu kan ceritanya kan. Kata Nabi Sulaiman kirim surat kan ke Ratu Balkis, dibalikin tuh surat sambil dihina kan. Gitu. Kata Nabi Sulaiman, ya udah, dia mau datang kemari, ya udah nggak apa-apa, datang aja. Coba diantara semua prajuritku yang ada di sini, kata Nabi Sulaiman, siapa yang bisa mindahin kerajaan Ratu Balkis? Kata Ifrit katanya, sebelum Anda bangun dari tempat duduk Anda, kan gitu kata Ifrit kan. Itu udah pindah. Tapi kata orang soleh, enggak, kata orang soleh, sebelum Anda mengedipkan mata udah ada di samping. Gitu. Ya. Orang soleh yang ngomong malah kalah lah. Itu di ayat itu bilangnya anak orang soleh. Oh, sangat. Bukan soleh. Kalau bukan soleh baru bisa. Sekejap mata langsung truk, udah pindah udah. Gitu. Ya. Lupa. Jadi enggak
Ya, dunia itu ya begitu, enggak? Ya. Jadi makanya kata Nabi Sulaiman, ente jangan 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 senang, jangan bangga dengan apa yang saya miliki sekarang. Kuat ente mah. Ya, bukan itu, justru malah tasbih itu, ya, ketika Anda baca maka dia akan kekal selamanya. Apa yang saya terima saat ini, ya, itu pasti hilang, nggak akan kekal dia, dan nggak akan ke bawah, gitu, ya. Nah, makanya ini akhirnya kata Rasulullah, wa qala sallallahu alaihi wasallam, nah ini dia, alhaakumut takasur, kata Rasulullah. Ya, melalaikan, alha itu melalaikan, ya, menjadikan kita lalai, menjadikan kita lupa, asik, Pak. Ya, mangep lagi dagang, wow, banyak yang beli, asik itu. Anjing enggak kedengeran. Wow, orang kedengeran udah. Bilangnya cakep-cakep. Ya apalagi tuh mah udah pokoknya udah asik udah. Anjing lewat. Lah nggak kedengeran, nggak udah. Bener itu real Pak. Ampun. Real Pak. Ya. Jadi kalau udah datang barang terus yang belinya banyak, wah udah lupa udah. Gitu. Itu alhaakum at-takatsur. Kenapa itu alhana? Kenapa itu membuat kita lalai? Karena tadi perbanyak itu menjadi satu kesenangan, menjadi satu kebanggaan. Padahal itu semua pepesan kosong. Maka kata Rasulullah, yaqulu ibnu Adam, ya kata Rasulullah, memperbanyak harta itu akan melalaikan kita, akan menjadikan kita lupa. Ya. Kata manusia, mali, kata manusia. Harta saya. Gitu. Wa halaka, kata Nabi, halaka mimmalika illa ma akalta wa afnait. Ya. Apakah dari harta yang kamu miliki kecuali apa yang kamu makan dan apa yang hilang, apa yang binasa, apa yang habis. Harta kamu, untuk harta saya, rumah saya, duit saya, MM-an itu, deposito, kontrakan, ya kan? Hah? Di bawah bantal, di selipan dompet. Ya, kata Rasulullah, halaka mimmalika illa ma akalta wa afnait. Harta kamu itu yang kamu makan doang, apa yang habis dari kamu tuh. Kamu makan habis itu 1 miliar buat makan doang, sendirian. Habis. Lah ora. Gitu. Ya. Kata Rasulullah, harta kita itu cuma berkutat kepada 3 sebetulnya. Yang pertama, ma'akal tawa afnaid. Apa yang kamu makan dan kamu habiskan. Yang kedua, walabista fa'ablait. Yang kamu pakai dan rusak. Yang kita pakai, terus kita kasihin orang, jadi punya siapa? Bisa nggak kita bilang itu punya saya itu? Nah, orang udah dikasihin. Orang sih ikut kan gitu. Lah iya kan? Cuma 3 Pak. Punya kita itu cuma 3. Yang pertama, ma'akal tawa afnaid. Yang kita makan dan kita habiskan, udah selesai. Kita bawa duit, goes bawa duit 200.000 aja Adam tuh. Makan bubur 50.000. Hah? Terus habis itu pulang makan apa? Kelapa, habis 60.000. Masih sisa berapa? 90.000. Yang habis, itu yang habis yang punya dia yang habis.
Lah yang 90.000 mah tahu-tahu ntar ada orang lewat ngasih. Atau tahu naruhnya di mana, tahu tuh duit. Lupa kon. Yang dia punya yang itu doang. Itu yang ada di deposito mah Allahu alam bisawab, punya siapa entah. Hah? Lah kalau dia meninggal punya siapa? Ayo. Maka ma'akal tahu afnaid, yang pertama itu apa yang kamu makan dan apa yang habis. Yang habis. Bahkan kata Al-Qur'an kan kata Al-Qur'an nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kata Al-Qur'an, kata Allah, kami membagi rizki itu dengan membagi-bagi antar kita tuh. Itu kita lihat, kita beli makan itu berarti duitnya duit kita kan, kasihin ke orang tuh. Hah? Kita dikasih nasi tuh. Jadi duit itu dititipin oleh Allah melalui Haji Adam untuk dikasih ke tukang bubur tuh. Nah tukang bubur dititipin bubur buat dikasihin Haji Adam tuh. Dan itu yang habis, yang harta dia. Lentar tukang bubur itu duitnya dikasihin ke bininya tuh. Hah? Sama bininya dibeliin baju tuh. Punya tukang baju lagi tuh, duit kemana itu, terus muter kan. Nah itu ketika dikasihin ke orang udah bukan punya dia lagi. Artinya Allah membagi rizki itu melalui berbagai macam, ya. Makanya kita kalau punya duit akhirnya kita pegangin baik punya kita, yang dedewekan. Lah iya kan kita mau jajan, jangan sayang ini duitnya, gitu. Iya. Lah kalau kagak kita belanjain, kagak kita bagiin, sayang. Tapi kalau kita yakin ini Allah titipin ke kita, amanah yang Allah titipkan. Oh ini punya si Anu, oh ini punya si Anu, oh ini nggak pusing-pusing, nggak ngapain pusing. Ketika ada orang datang kita ngasih, oh ini Allah titipkan Allah buat dia, udah nggak usah banyak, udah nggak usah banyak mikir. Allah titipin buat dia. Ketika nggak ada yang datang ke kita rezekinya, alhamdulillah emang Allah belum ngasih, ntar kali lewat yang lain. Aman itu begitu, damai. Lah ngapain pusing lah, orang udah diatur, apa yang pusingin sih? Ya kan? Jadi harta yang kita miliki itu ma'akal tawa afnaid. Yang kedua aula bista fa'ablait. Yang sebenarnya baju kita itu yang kita pakai sampai rusak, sampai bolong, sampai rusak, itu yang punya kita tuh. Ini yang sekarang lagi dipakai belum tentu punya kita ini. Ntar siapa tahu kita kasihin ke orang. Bukan jadi milik kita. Ayo yang kita pakai itu sampai robek, sampai kita mati, kita pakai mati kagak kita bawa. Itu harta kita tuh. Nah, yang ketiga ya, harta kita yang sesungguhnya adalah kata Rasulullah wa tasaddaqta fa abqait. Apa yang kau sedekahkan dan itulah yang akan kekal. Harta yang sebenarnya itu adalah harta yang kamu sedekahkan di jalan Allah. Itu yang harta kamu yang sesungguhnya. Hah? Deposito belum tentu. Tapi kalau deposito itu ditaruh untuk kamu sedekahkan ke masjid, ke orang anak yatim, ke janda-janda, bukan dikawinin ya, sedekah. Kalau dikawinin pahalanya berkali-kali lipat. Ya, ke sekolahan, bayarin bocah sekolah, itu dijamin nggak hilang dan itu yang kekal. Ya, yang ditaruh di bawah bantal itu nggak kekal itu.
Jadi harta kita cuma 3 tuh, yang kita makan, yang kita pakai, dan yang kita sedekahkan. Selebihnya bukan mali, kata Rasulullah, bukan hartaku, bukan. Kita selalu ngomong hartaku, hartaku, hartaku. Ini hartaku, ini hartaku, ini hartaku. Tahu-tahu, nah, orang ada yang bawa. Nggak ada yang kita bawa pisan, nggak ada. Itu kan kayak bokir kan, ya. Ntar itu katanya harta yang di pojok sono jangan dijual ya, gitu. Tanah orang. Iya, tanah orang. Jangan dijual, iya loh, jangan dijual, orang tanah banda orang lo mau dijual. Ya. Jadi alhaakum takatsur ini hatta zurtumul maqabir kan. Nah itu kita, ya Allah, nauzubillah min dzalik. Kita lalai, kita lupa tuh, seneng, ya, mancing, dapat ikan lagi, terus dapat terus makin banyak. Tahu-tahu mati. Hah? Pas mati inget, udah sholat belum, udah ngaji belum, nah, pingsan langsung mati gitu. Kagak pak, ajal mah udah dari sononya, jangan takut. Ngaji baik masih takut baik. Udah gitu kemarin khutbahnya mati lagi ya. Makin takut baik. Takut kualat sama guru katanya. Lah kata saya apa hubungannya, kagak ada. Aduh ampun lah. Jangan Pak, tenang. Jadi segala sesuatu itu udah diatur itu. Justru makanya kita ini ya sama Allah alhamdulillah udah ditunjukin jalan tuh untuk ngaji, untuk sama-sama diskusi, sama-sama mendalami itu. Kalau kata Sidi Ibrahim, ini salah satu di antara futuh. Salah satu di antara cara Allah kasih hidayah ke orang tuh. Dia bisa sadar, dia bisa paham, dia mau melakukan kebaikan. Itu salah satu di antara Allah kasih hidayah ke orang. Kalau dalam tasawuf istilahnya futuh. Allah kasih buka mata hatinya tuh. Ya, yes, Allah ditempatkan dia ke tempat yang baik karena memang dia baik, gitu. Jadi nggak mungkin Allah menempatkan sesuatu yang baik di tempat yang buruk tuh, nggak. Udah pasti Allah pindahin. Maka disitulah kebutuhan apa? Butuhnya kita untuk ayo berusaha untuk menunjukkan yang terbaik gitu. Agar apa? Agar kita nanti ditempatkan di tempat yang baik. Gitu. Iyalah. Coba itu kan apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Apa? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Terus? Tuh, fadkhuli fi ibadi dulu, baru wadkhuli jannati. Apa artinya itu? Masuk kelompok dulu, Bang. Mau kelompok yang mana, Bang? Rombongannya mana? Udah main masuk surga BDDW kan orang bisa. Ntar neraka dikira surga lagi. Lah iya. Kudu masuk kelompoknya dulu. Kelompok mana? Fadkhuli fi ibadi, baru wadkhuli jannati. Ikut kelompok ngaji, ikut kelompok kajian yang terus berusaha tuh untuk membersihkan diri kita, bukan untuk menghidupkan kesombongan, bukan menghidupkan ego masing-masing, bukan. Ditunjukin sama Allah ntar itu terus fadkhuli fi ibadi baru wadkhuli jannati.
Yes. Makanya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kata Allah, nih golongan saya, kelompok saya adalah kelompok yang selalu bersolawat, kata Allah tuh. Kalau kamu kepengen masuk kelompokku, shollu alaihi wasallimu taslima. Bersolawat, ntar masuk kelompok saya. Tuh. Begitu Pak. Nah, jadi nggak usah khawatir Pak, gitu. Karena kata Allah akhirnya inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kekasih Allah itu nggak pernah khawatir, nggak pernah takut. Ya, semua udah diatur. Hah? Ya, adapun tadi dunia ini makanya diingetin. Kita khawatir itu karena terkait dengan dunia, akhirnya khawatir. Karena terkait dengan tadi at-takasur itu. Selalu perbanyak lagi ngelihatnya orang dilihatin. Diri sendiri nggak pernah diintrospeksi. Wah, si Anu mau udah beli anu, si Anu mau udah beli anu. Lah emang kita kagak beli apa kita kagak beli atau? Di dunia aja udah khawatir. Hah? Khawatir di dunia aja udah khawatir. Ya, harusnya yang dikhawatirkan adalah saya selamat enggak nanti di Shiratal Mustaqim. Harusnya yang dikhawatirkan adalah nanti saya masuk neraka dulu enggak. Itu harus yang dikhawatirkan. Yang dikhawatirkan gimana sholat saya kemarin. Yang dikhawatirkan ya Allah, mudah-mudahan saya ke depan itu saya meninggal dalam keadaan Islam. Masuk rombongan belum tentu ke bawah juga. Dan jangan main aman tuh masuk rombongan tiba-tiba sombong banget udah masuk rombongan. Lalu tahu ketinggalan mau bilang apa? Iya. Dia harus dibawa itu. Gue berdiri aja biar kamu dicariinnya. Ya Allah. Allah ngasih perumpamaan banyak banget Pak pelajaran itu. Ya. Ketika Nabi Nuh keluarganya gimana enggak? Nabi Pak, Nabi. Anaknya Kan'an. Fir'aun. Lingkungannya gimana? Bukan lingkungan yang boys. Ada Nabi Musa di situ. Ya, artinya lingkungan meskipun memang tadi mayoritas lingkungan itu memiliki pengaruh, namun ternyata ada kok yang gak terpengaruh dengan lingkungan tuh. Ya, artinya dimanapun orang ketika dia punya kegigihan, Allah pasti tuntun dia, dikasih jalan yang bagus, yang tempat kamu bukan di situ, dipindahin sama Allah. Gitu. Ya. Jadi kembali bahwa tadi itu kita ini alhamdulillah diingetin nih melalui kajian ini, melalui pengajian bareng bersama tuh, saling mengingatkan wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabar. Nggak ada beresnya belajar mah. Ya, jangan ngira bahwa boy, saya udah doktor, saya udah profesor, nggak perlu belajar. Kagak Pak, nggak ada. Mondok di kantor. Nah, iya. Apalagi medok dan kotor mah. Gitu. Ya. Jadi nggak ada habisnya belajar itu. Belajar itu bahkan sampai liang lahat, Pak. Gitu. Maka orang kalau sudah merasa bahwa dia bisa, selesai sudah. Ya, disitulah kebodohan dia. Gitu. Jadi orang itu nggak pernah selesai belajar. Kenapa? Karena wama utitu minal ilmi illa qalila, nggak ada habisnya. Semakin orang masuk ke dalam, semakin dia sadar dirinya memiliki banyak kekurangan dan butuh semua. Semakin belajar semakin banyak lupa. Semakin bodoh. Apa itu? Semakin banyak belajar semakin. Iya, itu jangan prinsip itu, tapi kalau prinsip itu ntar kagak belajar.
Banyak belajar, banyak lupa. Sedikit belajar, sedikit lupa. Enggak belajar, enggak lupa. Bego. Tanya orang tahu, lupa orang yang orang tahu. Punya temen dulu seperti itu prinsipnya. Sono. Sama. Itu mendunia itu. Pas saya di Kairo pun begitu, kawan-kawan itu. Iya, sampai ke Kairo tuh. Kalau kita lagi belajar tuh, katanya banyak belajar, banyak lupa, kata dia. Lah iya, banyak lupa lah, kan orang banyak yang dipelajarin. Sedikit belajar, sedikit lupa, katanya. Lah iya. Nggak belajar, nggak lupa lah. Gimana mau lupa apa yang dipelajarin? Cuma kayak orang kacamata. Iya. Nggak kelihatan. Saya nggak tahu kalau udah tahu. Orang Kalau udah belajar. orang nggak kenal huruf, Pak. Lah iya, gitu. Ya. Jadi ya jangan jadiin prinsip juga itu. Artinya semakin orang belajar semakin dalam, maka yakinkan bahwa pasti itu nggak mungkin enggak. Semakin banyak yang harus diketahui. Yes. Ya Allah. Ya. Jadi merasa semakin bodoh orang dia tahu. Yes. Jadi orang semakin dalam belajarnya, semakin banyak pengetahuannya, semakin dia akan semakin tawadu tuh. Seandainya ada orang pinter terus dia sombong, berarti ada masalah itu. Baru setengah banyak kan? Iya, baru setengah pasti. Yang kupingnya doang. Yes. Kayak tahu itu apa orang yang belajar silat itu, Kalau bannya masih putih, masih kuning itu sombong itu. Lah kalau udah hitam mah kagak pakai begaya-begaya lagi, udah ban hitam mah udah. Lah iya. Kan kalau yang wah yang begitu-begitu apa yang Sandang renteng. itu berarti ban putih itu masih. Sandang renteng doang. Lah iya. Lah iya. Lah ya kalau udah ban itu mah diambilin. Lah iya. Gitu. Itu kan artinya pelajaran buat kita bahwa ternyata begitu, Pak. Nggak ada belajar selesai, nggak ada. Gitu. Sampai ke liang lahat. Sama kayak sekarang. Gitu. Sama, Pak. Oh, kata dia begini kan. Lah itu. Yes. Ustaz yang mana salah, Ustaz yang mana. Iya. Benar, Pak. Justru orang yang banyak pengetahuannya adalah orang yang betul-betul memahami bahwa agama Islam itu rahmatan lil alamin. Semakin orang menghargai, semakin orang menghormati. Ketika ada sesuatu yang berbeda, tanyakan dulu, ada nggak dasarnya? Lah iya. Udah main salah-salahin baik, ntar dulu, Pak. Lah iya, jangan-jangan ilmu dia belum sampai. Jangan-jangan ada pengetahuan yang belum sampai kepadanya. Betapa ilmu Allah sangat luas. Nah iya makanya. Bagaimana pemahamannya terhadap agama tuh? Ya Allah. Luas Pak, luas Pak. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Itu. Pasti di atas langit ada langit, nggak pernah ada selesainya. Gitu. Makanya orang semakin pintar, semakin dia tawadu. Pasti Pak. Ya masih setengah berarti itu. Ya Allah alam bisawab, kabarnya ya Rasulullah nggak sampai hitam jidatnya itu, gitu. Nggak panas kali itu Pak. Hah? Kalau sujud nggak panas ini. Nah iya ya, artinya ya kan kalau Rasulullah jidatnya hitam diciriin kan pasti dikasih tahu kan. Nah iya tercatat kan. Gitu. Udah saya hitam kemarin itu. Karena emang ya bisa jadi salah sujudnya, salah. Kan ada yang gitu katanya orang nyari jodoh kan nyari yang terbunuh
Iya, iya. Hmm. Gaplek. Ternyata duduknya duduk gaplek, bukan duduk ngaji. Beda. Itu sila juga lu. Iya, iya. Aduh. Ya Allah. Nah, iya. Coba itu. Ya Allah, astagfirullah. Ya, jadi kembali kita belajar itu ya penting tuh. Nggak ada ujungnya, ya. Nah, maka ini hadis Rasulullah ngingetin kita bahwa ternyata yang milik kita itu cuma 3. Yang kita makan, yang kita pakai, dan yang kita sedekahkan. Ya, yang lain bukan milik kita. Bisa jadi milik yang lain. Ya. Apa yang ada pada kita ini aja udah yang milik kita itu. Yang lain Allahu a'lam bishawab. Ya tadi itu artinya ketika warisan, coba lihat doa orang meninggal, panjang lagi aja Adam nih ya. Rakaat keempat, takbir keempat, apa doanya? Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Coba artinya apa itu? Ya Allah, la tahrimna ajrahu, jangan halangi kami dari pahala orang yang meninggal. Wala taftinna ba'dahu, apa artinya? Jangan engkau jadikan setelah dia meninggal itu ada fitnah di kita. Fitnah apa? Cobaan. Apa cobaan apa? Cobaan yang sampai mengganggu agama. Apa itu? Berebut banda. Oh, waris. Hah? Waris. Sampai kagak kenal sama ade sama abang. Bodoh amat lu, terserah lu, yang penting bagian gua jangan sampai lu ambil. La taftinna ba'dahu. Iyalah. Mentang-mentang fitnah dijepit ngeunah wae. Bukan, Pak. La taftinna ba'dahu itu maksud jangan sampai kita meninggal itu warisan itu jadi pepesan kosong, si anu kagak dapat, si itu kagak dapat, yang ada ntar orang lain yang dapat, sayang buat apa? La taftinna ba'dahu. Jadi banyak harta pun ketika meninggal bukan malah berkah, malah jadi jaminan. Yes. Kalau mayat. Yes. Bukan jadi jaminan ketika harta saya banyak, nanti ini 7 turunan, nggak sampai 7 turunan ge buras. Jadi sedekah buat anak. Iya, tetap jadi sodako. Namun lebih baik sodakohnya adalah sodakoh yang kita sodakohkan tadi itu pada saat kita hidup. Tetap anak kita porsikan, porsi dia, rezeki dia yang Allah titipkan melalui kita, gitu. Tapi tetap kita harus bagi juga untuk yang lain-lain itu sebagai punya kita, karena nanti yang kita kasihkan ke anak itu milik dia, bukan milik saya. Yes, paham nggak? Jadi sekarang kita punya duit nih 2M misalnya nih, yang punya kita itu yang cuman kita sedekahkan ke masjid, yang kita makan, yang kita pakai cuman 200 juta. Yang 1,8 M itu bukan punya kita, punya anak kita berarti. Bisa salah gunain. Tapi ada kebaikannya buat kita. Nggak ada lah buat orang punya kita. Punya kita cuman 200 M tadi. 200 juta tadi punya kita. Kecuali yang anaknya bisa. Yes, kecuali nanti anaknya tuh soleh tuh. Kalau dimanfaatkan buat maksiat sama ahli waris. Nah itulah, malah bukan jadi baik buat bapaknya, malah jadi buruk buat bapaknya. Malah juga. Lah, pengen anaknya doang. Tadi kan katanya kalau baik bapaknya dapat. Ilo kalau buruk kagak dapat. Hah? Disitulah pentingnya kita mendidik anak. Disitulah pentingnya kita ngasih tahu tentang pendidikan agama untuk anak. Yes. Dan jangan dikira waladun solihun yad'ulah terus waladun tolihun yasu'ulah.
Jangan dikira itu nggak ada pengaruhnya juga. Kan Sayyidina Umar ngomel. Kata anaknya, ini bapak nih gimana anaknya kagak diurusin. Kata anaknya, saya nggak pernah dididik sama ayah saya. Lah bapaknya yang diomelin maksudnya Umar. Amanah itu. Harus dididik dia. Hah? Lah dosa jariah pisan. Jadi bukan hanya amal soleh jariah, bahkan dosa pun jariah. Lah enak banget pengen enaknya doang. Jadi kalau diwariskan bisa menjadi kebaikan. Yes. Makanya paling tidak kalau 1 M tadi buat anak tadi paling enggak 80 apa 800 juta dah. Itu gue udah banyak banget tuh. Kan itu udah pasti. Nah, kalau yang 1,2 itu taruh ada buat kita hidup 500 juta, yang 700-nya itu buat sedekah. Semua itu punya kita semua tuh 700 tuh. Atau sama pribadi lah. Kalau yang tadi dititipin itu yang 800 itu buat anak belum tentu baik, belum tentu buruk, belum ketahuan. Baik kita dapat kalau Lah dapat ilang dapat bayi dong enak pinter kodek amat. judi tuh. Lah iyalah lagi gambling kan itu. Tapi kalau itu sudah kan udah pasti. Itu udah pasti itu nggak mungkin enggak itu. Dan itu harta kita bener itu. Kalau yang tadi 2M tadi misalnya kita pakai buat hidup kita 500, buat sedekahnya 700. Itu 700 punya kita yang sebenarnya. Yang 500 ini karena habis nggak ada sisanya. Nah, apalagi yang 800 sisanya. Kalau anak kita tadi soleh, anak kita tadi baik itu jadi kebaikan. Tapi kalau anak kitanya malah pada berantem, malah pada berebut, malah pada maksiat, lah jangan dikira kagak ke bawah itu Pak. Lah iya. Makannya pelit-pelit ya. Makanya jangan capek, jangan pusing, itu udah Allah yang atur. Makanya mudah-mudahan kita selalu berorientasi yang mana yang punya saya. Yang punya saya itulah yang saya sedekahkan. Yang punya saya itulah yang habis. Gitu. Ketika ini sedekah, ketika ini membagi, itu yang punya saya. Yang ini yang punya anak saya, itu yang punya saya. Gitu Pak. Jadi makanya doanya orang meninggal itu la tahrimna ajrahu wala taftinna ba'dahu. Jangan sampai mati kita nih, mati orang yang mati itu menjadi fitnah buat kita tuh. Jadi cobaan tuh. Cobaan yang apa? Cobaan yang bahkan mengikis keagamaan kita. Apa mengikis keagamaan itu tadi pada berantem, pada berebut, pada ya. Itu bukan 1-2 orang, Pak. Masih hidup mah ya udah nggak apa-apa, bareng-bareng ge. Lah udah meninggal lah, buseng. Hah? Lah sejengkal ge ora boleh, lu ngambil sejengkal aja kok gak kasih kata dia kan lagi hidup mah bapaknya. Udah bareng-bareng be. Coba itu. Putih juga tuh pakai kambing ya. Deh. Makanya ya makanya jangan sampai ribut tuh. Kita yang ngalah tuh. Ngalah buat menang. Khair udah kasih. Ya iyalah. Ya ngalah kesel ya sama aja bohong. Ya tapi udah berusaha sih. Udah berusaha. Berusaha untuk tidak kesel. Yes. Lebih baik daripada orang pisah. Oke, cukup nakifuna walhamdulillah wallahu alam bisawab. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakirna min huma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna wa
وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اسمعنا خيرا وأطلعنا خيرا وارزقنا اللهم العافية وأدمها لنا واجمع اللهم قلوبنا على التقوى ووفقنا لما تحبه وترضاه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.